Selang makannya, udah pernah lihat selang makan harusnya udah dong? Udah. Udah lah. Semakin besar ukurannya udah semakin besar nomornya maka semakin besar ukurannya. Beda dengan apoket. Kalau apoket semakin besar nomornya semakin kecil ukurannya. Biasanya pasien menggunakan nomor 16. Ya. Ini ada juga yang bentuknya sudah ada penutupnya. Ya, jadi udah enak nih ada penutupnya. Kalau tidak ada maka kita nanti nutupnya pakai spet 10 cc. Apa ada tak foto nih? Video. Apa? Foto apa? Video, Bu. Walah. Ya ini ya. Jadi ini ya, ini zaman dulu kayak gini warna-warni. Sekarang yang sering keluar ya ini kayak gini nih. Beginilah. Yang tadi pasti mana, Mbak? Ya, ini kita siapin NGT dulu. Nah, ini untuk anak kecil nih. Ya, untuk baby nomornya piro? 5. Wah, 5. Itu untuk anak kecil biasanya bayi-bayi BBLR yang di inkubator, ya kan bermasalah, ibunya di ruang rawat pas postpartum bayinya di situ, akhirnya makanya ini kalau ini masukannya nggak lewat hidung tapi lewat orofaring. Ini mulut lewat mulut bayi yang ini nih ya, yang ini masuknya lewat mulut ya, sama tekniknya nanti sama ketika memasang begitu ya. Ini untuk baby. Nah, selanjutnya selain NGT atau selang NGT nya kita butuh sama bak instrumen, tapi di sini oh ini udah dibuka nih. Bak instrumen ini berisi pinset anatomi 1, kemudian klem, ya klem ya. Ini Mbak maju, ya klem ini ada penguncinya, jadi harus benar-benar mengunci sampai bunyi klek. Ya kalau nggak bunyi ya berarti belum kunci tepat tadi gitu ya. Klem juga ada yang chirurgis ada yang tidak ya. Ini kebetulan yang disiapkan adalah yang chirurgis yang punya gigi depannya ada giginya begitu ya. Oke, kemudian kita butuh kasak untuk mengoleskan jeli gitu ya. Kemudian ada sepet 10 cc ya, kemudian kita ada sepet besar ini nanti untuk kita sambung dengan bilas lambung ya. Ini juga bisa berfungsi sebagai corong kalau kita memberikan nutrisi ya, ini bisa untuk corongnya. Ini kalau sedia kayak gini tuh berarti kalau mau memberikan nutrisi. Ini untuk tempat nutrisinya yang ada ukurannya berapa cc, biasanya susu ya, kemudian ada air putih hangat begitu ya. Oke, kemudian ini taruh sini dulu. Ini harusnya tadi masih dikresek ini ya. Kreseknya udah dibuang tadi. Oke, selanjutnya ya kita butuh sama lidi waten, tujuannya untuk membersihkan hidung ya. Lidi waten untuk membersihkan hidung. Kalau mau dibersihkan 2 berarti lidi watennya 2 kanan kiri. Kalau cukup 1. Bengkok, gunting plester atau hipavik, kemudian kom. Ini harusnya berisi air biasa untuk mengetes apakah ini selangnya sudah masuk lambung apa tidak. Ini dikasih air begitu ya. Kemudian ini kom berisi NaCl untuk membersihkan hidung gitu ya. Kemudian ada yang nggak kalah penting adalah jeli sebagai pelumas. Mau potol jangan guyu ya. Jadi nih ya, untuk pelumasnya tisu jika dibutuhkan. Kemudian ini ada stetoskop juga sama untuk memeriksa apakah tadi selangnya sudah berada di lambung atau tidak. Jadi nanti ada 3 teknik untuk mengetesnya. Yang pertama dengan menggunakan tadi air ini, yang kedua dengan menggunakan stetoskop dan spet 10 cc tadi dengan cara kita memasukkan darah, atau dengan cara yang ketiga mengaspirasi isi dari lambung, cairan lambung begitu ya. Nanti kita ini kan. Kemudian jangan lupa perlak harus selalu ada ya, untuk proteksi barangkali hal-hal yang tidak diinginkan cairannya kemana-mana harus ada. Kemudian satu lagi adalah sarung tangan.
steril gitu ya. Prinsipnya sebenarnya pemberian makan itu bersih, karena nggak ada makan yang steril, adanya bersih ya kan. Kalau steril kamu nggak jadi makan. Iyalah. Bersih gitu ya. Oke, semua sudah lengkap ya. Kita sama pra interaksi, cek data, lengkapan alat, beresin alat, siap-siap semuanya harus sudah ada semuanya gitu ya. Kemudian datanya, verifikasi data pasiennya benar tidak mau dipasang ini NGT. Jadi pemasangan NGT antara lain satu, bisa karena tadi untuk persiapan operasi jika pasien puasanya kurang dari 6 atau 8 jam ya, sito ya. Jadi khawatir tadi pasiennya kan semuanya dikendalikan ya dengan anestesi, semuanya nggak sadar, tahu-tahu keluar dari mulut isinya. Nah harapannya ketika ada ini semua cairan masuknya lewat sini, walaupun ada yang keluar gitu ya. Kemudian yang kedua, jika pasien tidak bisa makan melalui mulut, misalnya ada tumor di leher atau di tenggorokan yang menyebabkan dia nggak bisa menelan, atau ada stomatitis hebat, atau tadi nggak bisa mengunyah gitu ya, atau apapun yang berkaitan dengan oral, permasalahan di oral yang memungkinkan pasien ini tidak bisa makan seperti biasanya, itu harus pasang NGT. Kemudian pasien dengan keracunan ya, atau perdarahan lambung yang harus dibilas, nah itu juga harus dipasang NGT. Kan kita nggak mungkin pasiennya suruh jengking, keluarnya nggak mungkin. Mulutnya dibuka bu, jengking biar darahnya keluar, biar racunnya keluar, ya enggak. Kita harus lakukan bilas lambung. Dan setelah selesai sudah tahu pasiennya mau diapain, udah verifikasi data, jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu masuk bawa alatnya. Assalamualaikum ibu. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya. Misalnya kemarin sudah ketemu lagi dengan saya bu, jangan bosan ya, saya Tina ibu dari UMP gitu. Hari ini ibu mau dipasang selang NGT atau selang makan. Ibu udah siap gitu. Siap. Apa itu mbak, gimana, sakit nggak? Oh, kita jelaskan ibu, nanti selang makan ini tujuannya tadi membantu memasukkan nutrisi untuk ibu, karena ibu tidak bisa makan melalui mulut ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya biar ibu cepat sehat, proses penyembuhannya cepat. Nah nanti selang ini ya bu akan saya masukkan lewat hidung. Nanti selang ini akan masuk ke lambung ibu. Nanti mohon kerjasamanya ya bu, nanti saat saya instruksikan ibu menelan, tolong bantu menelan gitu. Jelas gimana ibu paham dengan penjelasan saya gitu. Ketika pasiennya masih cemas, pasiennya suruh relaksasi, nafas dalam dulu. Baik ibu, tarik nafas dulu, buang lewat mulut, terus ya pasti pasien kan kayak gitu ya, banyak pasien gitu ya. Bagaimana kita meyakinkan sehingga terapi ini harus segera dilakukan, karena pasien butuh makan ya kan, nggak mungkin dia nggak makan cuma infus doang ya kan, sedangkan ada nutrisi lain yang dibutuhkan. Nah jadi sampai pasien benar-benar ya kan, gimana ibu udah siap? Siap. Jaga privasi, atur posisi pasien, boleh semi polar untuk memudahkan. Kemudian kita pasang perlak. Sebelum pasang perlak, boleh kita nyiapin semuanya. Kita buka semuanya. Ya, termasuk ini harusnya dibuka dari plastiknya ya, tidak harus dimasukkan ke ini karena ini tadi udah dipakai di pagi hari tadi dengan temenmu. Kita buka, kita siapkan plester juga. Ini kalau belum ada isi NaCl, kita isi NaCl. Kita siapkan paling tidak 2 ini ya, plester, satu untuk membuat wings, yang satunya lagi untuk fiksasi di pipi. Nah. Kalau ada hipafik pakai hipafik, kalau nggak ada di hipafik kita berarti menggunakan plester biasa begitu ya. Jadi jangan ini di ruangan nggak ada hipafik, nggak, aku biasanya pakai hipafik, nggak mau lah kayak gitu. Jangan, adanya plester ya plester gitu ya. Jadi ojo kemayu, ngerti kemayu? Tahu. Apa? Oke, ini sudah ada satu, ini satu, dan 2 cukup ya, satu panjang, satu agak pendek sedikit. Kemudian kita siapkan jelinya.
Ya, jadi ini sudah dibuka jelinya kita siapkan di atas kasa. Nah, kasanya steril, maka jelinya tidak boleh ditempelkan. Gitu ya. Nah, secukupnya. Kemudian kita buka lidi watennya untuk membersihkan apa tadi? Hidung. Ya, pasien sudah semipolar. Ini boleh jatuhkan sini ya boleh. Bebas pokoknya lah. Ya, ini saya contohkan kalau dijatuhkan di sini. Sama kalau sepet steril, kalau besok membantuin partuset, sepetnya juga gitu dijatuhkan di bak instrumen. Nah, kemudian sudah ya semuanya kita pasang maaf ibu saya pasang perlaknya nggih di atas dadanya. Kita tetap sopan, tidak usah menyentuh yang lain-lain. Iya, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Nanti pasiennya tersinggung, kamu diajukan ke pelecehan, nggak jadi perawat, masuk bui lah. Gitu ya, sudah. Ini sudah, kita buka sarung tangan. Sarung tangan harus tetap steril. Sebenarnya saat kita membersihkan hidung itu boleh sebelum kita menggunakan sarung tangan juga boleh. Kita ambil ini ya, kita bersihkan hidung dulu. Sebelum kita membersihkan hidung, kita cek kira-kira mau pakai hidung yang mana yang mau dimasukkan. Kita tanya pasiennya, Bu, hidung yang sebelah, lubang hidung sebelah kanan apa kiri? Kalau enggak kita cek, maaf Bu, untuk alirannya kita tutup satu, kita rasakan mana yang lebih lancar. Tujuannya untuk apa? Barangkali di sini ada polip, ya kita paksakan nanti perdarahan, gitu ya. Kalau enggak kita rasakan, kalau dua-duanya lancar, oh berarti aman, tidak ada halangan, begitu ya. Sudah kita tentukan, saya misalnya sebelah sini, maaf ibu saya bersihkan dulu ya. Ini jadi sebelum pakai sarung tangan nggak apa-apa, ya kita bersihkan. Kalau kotor banget, kamu ambil lagi satu lagi untuk membersihkan berikutnya, begitu ya. Pokoknya sampai benar-benar agak bersih lah, bersih ya, tidak ada hambatan, tidak ada serumennya gitu ya. Nah itu sudah selesai, sudah dibersihkan, kita pakai sarung tangan. Sama cara pakai sarung tangannya. Nah besok kalau pas praktek perhiasannya nggak bisa dipakai ya, karena nanti akan menghambat kerja. Nah nanti ada ini ya, kantongnya ya, yang ini ya, kantong kresek. Nah sama ya, kita pakai prinsipnya ini. Nggak apa-apa mbak, ini ada. Nah ini pas langsung masuk ya, ya. Tadi pasien sudah kita posisikan semi polar ya. Sudah begini, kita ambil ininya, selang NGT nya. Kalau masih dalam bungkusnya kan tadi udah dirobek ya, kita ambil. Hati-hati biar sterilnya tetap terjaga. Nah kita gulung di tangan dominan. Kemudian sebelum kita masukkan, kita ukur dulu sepanjang apa sih kita mau masukkan. Cara mengukurnya adalah dari hidung sampai ke bawah daun telinga. Ini jangan nempel karena kita pertahankan steril. Jangan kayak gini ya on. Pasiennya sini bekas keringatnya pasiennya ya. Jadi enggak ujung hidung ya sampai bawah telinga. Nah, kita kasih ancar-ancar begini. Setelah itu adalah dari ujung hidung, ini kan segini ya, sampai ke prosesus sipoideus. Apa? Sipoideus. Mana prosesus sipoideus itu? Mana? Sini. Kamu tahu ini sternum? Sternum itu tempatnya iga, kadang gantung itu sternum. Nah ujung segitiganya, nah situ tuh adanya namanya prosesus sipoideus. Lekukan yang segitiga yang iga lah, paling bawah. Nah kira-kira sini ya. Nah jadi ketika sebelum kamu masang ini sudah memperkirakan posisi prosesus sipoideus pasti mana. Tadi udah diukur sini ke sini, batasnya ini. Nah dari batas ini kita sampai prosesus sipoideus.
Nah sini kurang lebih ini ada tulisannya 55, jadi kita bisa ingat. Nah kalau tidak ada tulisannya dan kita pun juga butuh harus menutup ini ya kan, karena ini kan nggak ada tutupnya ya, boleh kita pasang klem, kasih tanda, kita pasang klem untuk memberi tanda panjang selang yang akan kita masukkan. Sudah, ini sudah aman, kita buka lagi, kita gulung sesuai dengan kebutuhan. Nah setelah selesai kita beri jeli dulu nih ujungnya. Tadi kan sudah nyiapin jeli ya, di kasa kita berikan jeli ini, jangan sampai lupa ya, karena apa, kita akan masukkan ini, kalau tidak ada pelumasnya kasihan pasiennya sampai berdarah-darah hidungnya. Cara mengoleskannya cukup dioleskan saja, tidak usah ditekan ya, kalau ditekan nanti ininya malah justru jelinya masuk ke kasanya ya, jadi dioleskan saja sesuai dengan kebutuhan 10-15 cm. Nah jadi gini ya, nempel aja enggak, jangan kayak gini ya, kalau kayak gini nih saya contohkan kayak gini tuh, cuma kayak gini bekas doang, kemudian semuanya masuk sini ya, jadi cuma dioles begitu, yang penting ininya terlumasi. Oke, paham? Paham. Kita siap memasukkan. Masukannya boleh dengan langsung tangan kita begini, boleh juga dengan menggunakan pinset. Kalau saya lebih enak pakai pinset karena apa, nggak licin ya. Ini pegang yang kuat. Kemudian pasien diminta untuk menengadah, atau bahasa kita tuh hiperekstensi. Ibu kepalanya mendongak ke atas. Dengan dia mendongak, otomatis dia akan mulutnya akan terbuka, ya kan, mangap gitu kan. Tujuannya apa? Biar kita tahu ini sudah masuk sampai mana. Ketika ini sudah sampai pangkal tenggorokan, suruh pasiennya menunduk dan bantu menelan ya. Jadi gitu, Ibu maaf ini mau saya masukkan, kepalanya mendongak, Mbak disuruh gini kan. Nah begitu ya. Nah kita masukkan, tarik nafas dulu Bu, relax, saya masukkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah kita sambil lihat sampai di pangkal tenggorokannya, masuk sampai situ, kita buka pelan ininya ya. Kemudian ketika sudah ini menunduk Bu, nunduk ya, bantu telan, terus dibantu telan ya Bu, ya bagus, pinter, terus telan ya. Motivasi, kalau tidak kita motivasi seperti itu, pasiennya malah munggok sendiri gitu, nanti itu malah justru menghambat, menutup jalan dari trachea untuk menuju trachea sih, jalan ini ke arah esofagusnya ya. Jadi ayo Bu bantu telan, dengan dia menelan otomatis selang ini akan masuk ke saluran makan. Epiglotis kan akan menutup saluran pernafasannya ketika menelan ya kan. Nah ketika kita baru masuk nih, kok pasiennya langsung sesak nafas, kita tarik dulu sedikit, bisa jadi ini tadi nyentuh lubang saluran nafasnya, atau langsung batuk-batuk, itu tarik sedikit, jangan terus dilepaskan. Tarik dulu ya Ibu, tarik nafas dulu ya, sekarang telan, bantu telan. Nah terus telan Ibu, kalau Ibu telan nanti ini masuknya benar, terus telan sampai batas tadi, kita masukkan sesuai batas yang sudah kita ukur. Lumayan banget ini, nikmat, pasiennya, kitanya juga effortnya luar biasa ya. Ini sudah, nah alhamdulillah ini udah masuk ya Ibu untuk selangnya. Nah kita pastikan ini agak ditekuk ya, jadi ketika ini kita buka aman. Nah kita masukkan ya, sedikit lagi Ibu bantu telan terus ya. Alhamdulillah udah selesai. Baik Ibu, ini sudah masuk, tinggal saya cek ya. Sebenarnya tidak dicek pun kalau misalnya dia sudah tidak ada sianosis, tidak ada pucat, rasanya sesak, itu biasanya udah masuk. Cuma khawatirnya ini malah ngeruel di leher, makanya tadi suruh bantu dan perlunya kita ngecek. Ketika misalnya kok kita cek nggak kedengeran suaranya gitu kan,
nggak dengar asam lambung ditarik nggak ada, oh berarti ngeruwel, kita tarik lagi, berarti ngeruwel, ada ngeruwel di sini ngumpul gitu ya. Makanya tadi pentingnya bantu pasien di rumah menelan. Kelihatannya kan kayak kita kasih support apa gitu kan, tapi itu efeknya ke situ. Dengan dia menelan menutup epiglotis, selang akan masuk ke area pencernaan sampai lambung. Terus begitu ya, paham ya? Nah, ini misalnya sudah selesai, kita tinggal cek yang pertama adalah dengan menggunakan air. Nah, ini kita mundur nekuknya karena ini akan masukin air. Nah, kita tekuk begini, kemudian kita masukkan air. Ya, selangnya kita masukkan ke dalam air, kita buka setelah masuk. Ketika tidak ada gelembung, berarti dia masuk ke saluran pencernaan. Kalau ada gelembung berarti ada udara, berarti ada oksigen, berarti masuk ke paru-paru. Sebenarnya hal ini tidak terjadi kalau tadi prosesnya benar saat memasukkannya. Pasiennya tidak menunjukkan ada sesak nafas, sianosis dan sebagainya. Ya, ini satu selesai. Dan kita pindah tekuk di sini. Karena kita akan mengecek dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan spet. Ya, kita mengaspirasi cairan lambung, memastikan benar nggak sudah bermuara di lambung. Iya, bermuara, bahasanya keren kan? Nah, sudah masuk di dalam lambung ujungnya dengan cara tadi. Nah, kita aspirasi. Saat mengaspirasi cukup cairan lambung terlihat di ujung sini saja, nggak perlu kamu tarik sampai sini. Tanyakan sini kelihatannya ya kuning kecoklatan, terus kamu lihat kamunya seminep. Ngerti seminep? Kayak orang mau pingsan, mokok saking menahannya. Atau bahkan pasiennya yang lebih sensitif misalnya, dia lihat ininya sendiri malah yang nggak tahan gitu kan, nanti ya di situ muntah, aduh kamu ngerepot lagi beresin begitu ya. Jadi cukup dari sini udah terlihat di sini ada cairan lambung kuning agak kecoklatan, terus kita dorong lagi. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan memberikan udara, memasukkan udara. Kita ambil 10 cc udara ya, kemudian kita pasang di sini ya. Setelah selesai, nah, kita siapkan stetoskop. Kita pakai stetoskopnya, ya. Nah, setelah kita pasang, kemudian letakkan nih stetoskopnya di atas lambung pasien. Mana? Area lambung mana? Sebelah kiri. Kiri. Oke. Maaf ya Bu, sebentar saya untuk ngecek apakah ini sudah masuk ke lambung atau tidak. Ya, saat mendorong adalah dengan dorongan yang kuat, sekali dorongan ya. Ini kamu dengerin, konsentrasi, kemudian didorong plak ya, sehingga terdengar plung di sana ya. Jadi kalau kamu lirih-lirih misalnya gini tok ya, mana dengar ada angin di dalam perut ya. Jadi harus sekali dorong. Saya ulangi, harus sekali dorong gini ya, nanti kamu dengarkan di sana. Kalau sudah terdengar berarti benar sudah ada di dalam lambung. Kemudian kita ambil lagi udaranya, gitu ya. Nah, selesai, tinggal terakhir kita fiksasi. Ibu alhamdulillah ini sudah masuk ke lambung. Ya, kita buang dulu udaranya. Ya, kita tinggal fiksasi tadi dengan menggunakan hipafis ya. Mana tadi hipafisnya? Nah, ini kita ambil yang lebih panjang dulu untuk membuat wing fiksasi di hidung. Maaf ya Bu, saya pasang plasternya biar selangnya enggak lepas. Jadi cantik nih Bu, ada tempelannya di hidung. Ya. Setelah itu yang di pipi, Ibu ini satu lagi saya plaster biar
nggak tercabut nih, ini mau pipi kanan apa pipi kiri, tawarkan. Mau kanan Bu, mau kiri, oke. Ini ya, tinggal ini maaf ya, jadi banyak ininya ya, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi cantiknya ibu gitu. Jadi pasiennya jadi senang kamu rawat. Oke, sudah selesai ibu, ini sudah selesai saya pasang. Tolong nanti jangan sampai selang ini dicabut. Nanti pas saat pemberian nutrisi saya datang lagi untuk memberikan nutrisi, gitu ya. Kalau nutrisi sama, ketika kita memberikan nutrisi, awal yang harus kita lakukan cek residu. Ya, berapa nggak masih ada susu. Itu adalah fungsi dari lambungnya sudah bekerja apa enggak begitu. Kalau nggak ada residu berarti bagus, terserap dengan baik, begitu ya. Sudah selesai, kita rapikan. Kita boleh lepas dulu sarung tangannya, ya. Kemudian ngambil pelak atau tadi pelak dulu boleh, terserah, ya. Ibu, ini sudah selesai untuk pemasangan NGT. Bagaimana perasaannya? Pasti pasien mengeluh nggak nyaman, nggak enak. Kita kasih motivasi lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan ibu, untuk apa dan sebagainya. Nanti biar obatnya masuk lewat sini ibu, gitu kan? Ketika ada obat oral kan juga masuk lewat sini, gitu ya. Setelah selesai, kita membereskan alat di sini, ya. Ya, kemudian jangan lupa berpamitan sama pasien dan menjelaskan program kegiatan Selanjutnya. ya, misalnya program keperawatan apa lagi, intervensi perawatan apa lagi, yang ini sampaikan ke pasien. Setelah selesai pamitan, ini kembali ke ruang rawat, dirapikan, sampahnya dipilah, cuci tangan dan dokumentasi. Kira-kira apa saja yang didokumentasikan? Satu, ya respon tadi setelah dipasang, kemudian tindakan, terus apa lagi? Evaluasi.